Oke, dana cadangan. Jadi kalau di akuntansi keuangan pemerintah itu kita mengenal tentang dana cadangan. Jadi ini nanti dana cadangan itu akunnya akan masuk di bagian aset. Jadi dana cadangan di sini didefinisikan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat ditampung dalam 1 tahun anggaran. Jadi seperti kita menabung gitu. Kalau misalnya kita ada suatu yang ingin dicapai gitu, ada goals yang ingin dicapai kayak gitu, maka dan itu diperlukan dana yang relatif besar, maka kita seperti mencadangkan, membuat dana cadangan ini untuk mencapai goals-nya itu. Dan ini termasuk seperti tabungan gitulah. Jadi pembentukan dana cadangan itu harus ditetapkan dalam perda. Kemudian muatannya perda tersebut itu setidaknya adalah untuk yang pertama penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, yaitu untuk apa dulu itu harus dicantumkan, kemudian program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangannya itu apa-apa saja. Jadi memang harus sudah mengetahui ini kenapa dibentuk dana cadangan itu untuk apa kayak gitu, dan rincian program kegiatannya itu sudah harus dicantumkan dari awal gitu, dan besaran rincian tahunan dana cadangannya harus dianggarkan atau ditransfer ke rekening dana cadangan itu berapa, itu juga harus dimasukkan. Namanya ini kan dana cadangan seperti kita menabung gitu ya. Jadi setiap kalau misalnya ini dananya itu besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran, berarti ya harus ditentukan rinciannya setiap tahun itu kita harus menyisihkan dana cadangan berapa gitu. Karena kan lebih dari 1 tahun kan, jadi nanti mungkin sampai berapa tahun baru bisa tercapai yang dana cadangan yang memang kita targetkan itu. Sumbernya dari mana dana cadangannya ini, kemudian tahun anggaran pelaksanaan dana cadangannya itu kapan, itu juga harus dicantumkan. Jadi udah langsung detail apa yang akan dicapai dalam pembentukan dana cadangan ini, sama program kegiatan dan anggarannya itu gimana. Kemudian klasifikasi dana cadangan itu menurut tujuan pembentukannya, misalnya kita mau membangun jembatan, gedung, atau penyelenggaraan pilkada, penyelenggaraan PON, kayak gitulah. Karena di sini mungkin biaya yang harus dikeluarkan itu banyak, dan nggak bisa dalam satu periode itu kita menggunakan dana kita tahun anggarannya itu untuk hanya membangun jembatan apa membangun gedung kayak gitu, dan kita harus nabung, maka perlu untuk pembuatan dana cadangan itu. Jadi tujuannya udah langsung dijelaskan. Kemudian mengenai pengakuannya, itu dalam pembentukan dana cadangan yang akan dianggarkan itu dalam bentuk pengeluaran pembiayaan nantinya. Jadi pencatatan nanti kalau misalnya membuat LRA itu termasuknya saat pembentukan itu masuknya dalam pengeluaran pembiayaan ini. Sedangkan pencairannya itu berarti masuknya dalam penerimaan pembiayaan. Kemudian dana cadangan itu diakui saat terjadi pemindahan dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan. Baru bisa diakui pada saat itu. Kemudian pemindahan ini juga harus melalui proses dengan menggunakan mekanisme LS atau SP2DLS ini. Kemudian pengungkapannya itu kalau dana cadangan itu pasti masuknya di dalam ini apa neraca, tapi ada hal-hal yang memang harus diungkapkan lebih lanjut gitu kan, dan diungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu diungkapkan itu misalnya dasar hukumnya atau perdanya yang tadi dibuat itu, terus di situ pasti sudah ada tujuan pembentukannya, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran rincian tiap tahunnya itu yang harus dianggarkan ke rekening dana cadangan itu berapa, sumbernya dari mana, sama tahun pelaksanaannya itu kapan, tahun pelaksanaan dan pencairan dana cadangannya. Itu harus diungkapkan di CALK. Kemudian ini jurnal untuk pembentukan dana cadangan.
Yang LO-nya itu dana cadangan pada kas di Kasda. Karena tadi saat pembentukan dana cadangan itu kan ada transfer gitu kan, transfer dari rekening kas di Kasda ke dana cadangan. Jadi di sini dana cadangannya debit, kreditnya kas di Kasda. Kemudian untuk LRA-nya itu masuknya tadi kan di pengeluaran pembiayaan. Jadi pengeluaran pembiayaan strip pembentukan dana cadangan, kreditnya perubahan SAL atau estimasi perubahan SAL. Nah, kalau misalnya dalam pengelolaan dana cadangan itu kita menerima hasil, misalnya dalam bentuk bunga atau dividen, maka kita perlu untuk menambahkan dana cadangan atas hasilnya ini. Dan ini perlu dicatat juga. Jadi pengelolaan tersebut, hasil pengelolaan tersebut nanti dicatatnya sebagai pendapatan LRA dan pos lain-lain pendapatan asli daerah, jasa giro atau bunga dana cadangan. Masuknya di akun ini. Jadi di jurnalnya seperti ini, dana cadangan pada lain-lain PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan, karena ini kan menambah dana cadangannya. Kemudian untuk LRA-nya berarti perubahan SAL pada lain-lain PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan. Jadi nanti otomatis karena kita dapat bunga ini atau dividen kayak gitu misalnya, yaitu nanti akan bertambah jumlah dana cadangannya ini. Kemudian apabila telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Jadi kalau memang sudah terpenuhi, maka dana cadangannya bisa dicairkan, dan dokumen yang berdasarkan dokumen ini, maka yang mencatat itu nanti PPKD kan, dan ini di jurnalnya sebagai kas di Kasda, jadi dikembaliin lagi ke kas di Kasda, kemudian kreditnya dana cadangan, LRA-nya perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan, dan karena tadi dapat ini, kalau misalnya dapat bunga kayak gitu, maka kreditnya ditambah sama PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan LRA. Tapi kalau misalnya kita dalam pengelolaan nggak dapat apa-apa, ya berarti ininya nggak ada, PAD yang sah, jasa giro, bunga dana cadangan ini nggak ada. Ini ada contoh akuntansi dana cadangan. Ini contoh Perda X membentuk dana cadangan untuk Perda dana cadangan penyelenggaraan pilkada. Kemudian dalam Perda tersebut informasinya ada pembentukan dana cadangan sebesar 10 miliar, masa pembentukannya 5 tahun, anggaran masing-masing tahun itu 2 miliar. Kemudian dalam pembentukan dana cadangan ini ternyata memperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro atau bunga sebesar 25 juta per bulan. Terus diasumsikan akumulasi pendapatan bunga rekening dana cadangan seluruhnya 1,5 miliar, dan sesuai Perda dana cadangan tersebut itu dapat dicairkan pada tanggal 1 Februari 2020, dari 2015 ke 2020, maka 5 tahun gitu kan. Maka jurnal pada saat pembentukan dana cadangan itu dana cadangan pada kas di Kasda sebesar 2 miliar. Kemudian LRA-nya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan sebesar, ada perubahan SAL sebesar 2 miliar, karena tiap tahunnya 2 miliar itu kan. Jadi setiap tahun akan di jurnal seperti ini sampai nanti terkumpul yang sebesar berapa total 10 miliar itu. Nah, pada saat perolehan hasil pengelolaan dana cadangan itu di jurnal dana cadangan pada lain-lain PAD yang sah, jasa giro atau bunga dana cadangan. Ini LO-nya sebesar 25 juta masing-masing.
Kemudian pada saat pencairan itu karena tadi itu kita targetnya 10 miliar ditambah sama kita ada hasil pengelolaan daerah sebesar ini kan 25 juta itu per bulan ya. Jadi setiap bulannya kan di ini apa sebelum setiap bulan kita harus menjurnal ini dana cadangan pada lain-lain PAD yang sah. Lah totalnya selama 5 tahun itu 1,5 miliar. Makanya di sini total dana cadangan yang akhirnya dicairkan itu 10 miliar ditambah sama 1,5 miliar. Jadi 11,5 miliar. Kemudian jurnal LRA-nya itu perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan dan PAD yang sah jasa giro atau bunga dana cadangan LRA. 11,5 itu dari 10 miliar yang kita ini apa pembentukan dana cadangannya ditambah sama hasil pengelolaan dana cadangannya ini. Itu untuk dana cadangan. Kemudian selain ini pada bab yang akan kita bahas hari ini itu ada lagi akuntansi aset lainnya. Jadi selain dana cadangan itu kita akan membahas aset lainnya. Jadi letaknya itu kalau pada laporan keuangan pemerintah daerah itu kan di atas tuh aset-aset, kemudian kan ada aset lancarnya dulu yang berupa kas di kasda kayak gitu. Terus kalau misalnya ada persediaan ya persediaan, piutang kayak gitu, kemudian baru yang aset tetap. Lah bawahnya itu dana cadangan, itu ada tersendiri gitu kan. Dana cadangan nanti kan bisa diuraikan juga dana cadangan untuk apa kayak gitu masing-masing. Nah, kemudian setelah dana cadangan itu ada aset lainnya. Dan ini ada beberapa akun yang termasuk dalam aset lainnya ini. Baru nanti dijumlah asetnya itu berapa. Nah, hari ini kita membahas dana cadangan sama aset lainnya. Jadi untuk aset lainnya itu definisi aset lainnya itu aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, kemudian aset tetap maupun dana cadangan. Jadi pokoknya selain yang aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan itu masuknya di aset lainnya ini. Jadi macam-macamnya ini kalau aset lainnya itu bisa diklasifikasikan menjadi seperti ini. Jadi pertama termasuk dalam tagihan jangka panjang itu ada 2 akun yang termasuk dalam ini. Aset lainnya ini itu tagihan penjualan angsuran sama tuntutan ganti rugi daerah. Nanti kita bahas lebih lanjut itu maksudnya apa sih. Kemudian ada kemitraan dengan pihak ketiga, yang ini masuknya nanti ada sewa, kemudian kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, yaitu ada macam-macam ini. Kemudian ada aset tidak berwujud, yang contohnya ada goodwill, lisensi, hak cipta, paten, aset tidak berwujud lainnya. Dan ini sebenarnya sama seperti di akuntansi perusahaan gitu kan, akuntansi keuangan di perusahaan. Kemudian ada aset lain-lain pokoknya yang tidak bisa diklasifikasikan dalam aset lainnya yang di atasnya ini. Nah, aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD itu tagihan jangka panjang, kemudian kemitraan dengan pihak ketiga sama aset lain-lain. Sedangkan yang bisa menjadi kewenangan SKPD itu aset tidak berwujud sama aset lain-lain. Jadi ada kewenangannya masing-masing kan. Nah, ini tagihan jangka panjang itu kan tadi ada 2. Tagihan penjualan angsuran sama tagihan tuntutan kerugian daerah. Jadi tagihan penjualan angsuran itu misal ada jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai atau kepala daerah pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah itu menjual asetnya kepada pegawai atau kepala daerahnya, terus
penjualannya itu secara angsuran, maka itu nanti masuknya di tagihan penjualan angsuran ini. Jadi kayak seperti memberikan piutang gitu kan. Kita jual aset tapi yang membeli itu membayarnya diangsur gitu lah. Ini masuknya di tagihan penjualan angsuran. Ini contohnya kalau misalnya menjual kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah, terus ada penjualan rumah kayak gitu, dan itu dibayarkannya secara angsuran, gitu berarti masuknya di tagihan penjualan angsuran. Kemudian ada juga tagihan tuntutan kerugian daerah. Di sini kalau misalnya ada ini ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara atau daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang sengaja maupun lalai. Jadi kalau misalnya ada seseorang atau badan yang kemudian melawan hukum dan itu ada kerugian negara yang harus dikembalikan. Nah, masuknya nanti di tagihan tuntutan kerugian daerah. Jadi misalnya ada kasus misalnya kayak korupsi kayak gitu juga terus harus dikembalikan. Jadi orangnya itu harus mengembalikan ke negara kayak gitu, atau misalnya ada pegawai yang menggunakan kendaraan dinas kemudian kecelakaan misalnya kayak gitu. Terus ya akhirnya orang itu kan harus mengganti. Lah itu masuknya di tagihan tuntutan kerugian daerah. Dan ini nanti pokoknya tagihan tuntutan daerah itu akan diakui kalau sudah ada putusan tentang kasus TGR atau tuntutan ganti rugi daerah yang terbit berupa surat keputusan pembebanan penggantian kerugian. Jadi ini juga kadang juga bisa dicicil atau bisa juga yang dibayar secara langsung kayak gitu. Jadi ini juga masuknya di aset seperti piutang lah kalau yang ini. Kalau yang tagihan-tagihan ini. Kemudian yang termasuk aset lainnya itu ada kemitraan dengan pihak ketiga, dan ini ada macam-macam kemitraan, bisa berupa sewa, kemudian ada kerjasama pemanfaatan yang tadi kerjasama pemanfaatan itu di sini pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Jadi ini misalnya kita punya aset, kemudian ingin aset kita dikelola oleh orang lain gitu, mitra gitu, atau ya mitra, ada kerjasama gitu sama pihak lain kayak gitu untuk dimanfaatkan. Nah ini juga masuknya di sini aset lainnya. Kemudian ada juga yang bangun serah guna sama bangun guna serah. Di sini juga bentuk kerjasama seperti itu, pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga atau investor dengan cara investornya ini mendirikan bangunan atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendaya gunakan untuk jangka waktu tertentu. Jadi pokoknya kalau ini tuh berarti dari mulai pembangunan kemudian digunakan gitu baru dikembalikan kan. Kalau bangun serah guna itu berarti pemerintah daerah itu membangun, diserahkan ke investor dan digunakan untuk investor, kemudian nanti sesuai perjanjian tuh sampai kapan baru diserahkan lagi. Ini juga bangun serah guna itu juga sama, pokoknya kerjasama dengan investor atau pihak ketiga. Terus ada lagi jenis aset lainnya itu berupa aset tidak terwujud. Tadi ada berupa goodwill, hak paten, royalti, software, lisensi gitu, hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, sama aset tak berwujud lainnya, aset tak berwujud dalam pengerjaan. Jadi apalagi kalau di zaman sekarang gitu kan semuanya itu menggunakan teknologi. Jadi pasti kalau dalam melakukan pekerjaan itu banyak yang kita menggunakan software komputer kayak gitu, itu kan termasuk aset tidak berwujud ya. Jadi nanti
ini juga akan masuk ke bagian aset tidak berwujud yang software ini. Jadi kan kalau misalnya di pemerintahan itu sekarang apalagi udah e-government kayak gitu kan, semuanya pokoknya kita kalau mau ngurus apa-apa, misalnya dia mau bikin SIM sekarang juga bisa online gitu kan, terus bikin paspor itu juga bisa online. Itu kan mereka berarti mempunyai software lah, itu softwarenya nanti masuk di aset tidak berwujud ini, di aset lainnya ini. Atau misalnya punya hak paten, hak cipta, kayak gitu juga nanti masuknya di sini. Nah, diakuinya itu pengakuan aset tidak berwujud itu hanya jika ada kemungkinan besar diperkirakan masa ekonomi di masa akan datang, kemudian biaya perolehan atau nilai wajarnya itu dapat diukur dengan andal. Jadi kalau misalnya tadi yang software berarti ya mungkin dihitung dari biaya perolehan atau biaya develop dari softwarenya tersebut kan, development softwarenya itu. Jadi kita bayar orang untuk membuat softwarenya itu berapa, itu berarti yang masuk di biaya perolehan. Pokoknya biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut bisa digunakan itu nanti masuknya di biaya perolehan. Lah ada lagi aset lain-lain. Jadi kalau kita tidak bisa mengklasifikasikan aset lainnya itu ke macam-macam tadi yang sudah kita bahas itu, nanti masuknya di aset lain-lain ini. Atau ini juga bisa juga yang masuk di aset lain-lain itu terkait sama yang telah kita pelajari sebelumnya itu. Di aset tetap itu kan biasanya ada ini apa penghentian penggunaan gitu. Maka pemerintah itu bisa mengklasifikasikan ke aset lain-lain ini. Jadi mau digantikan kayak itu biasanya nanti itu ada proses pemindah tanganan gitu kan. Mau diproses dijual atau mau disewakan atau mau dihibahkan kayak gitu, sambil menunggu itu maka aset tetapnya itu diklasifikasikan ke aset lain-lain dulu. Jadi karena memang udah rusak atau udah usang kayak gitu, aset tetapnya tidak digunakan, masuk ke aset lain-lain lah, sambil menunggu dalam proses mau dijual, mau dihibahkan apa gimana itu nanti masuk di aset lain-lain dulu. Baru nanti akhirnya kalau mau dihapuskan ya, kalau dijual berarti nanti ya ditukar sama uang penjualannya itu berapa kayak gitu. Pengukurannya ini ada macam-macam, pokoknya bisa diukur dari nilai nominal dari kontraknya itu gimana. Kalau tagihan jangka panjang, tuntutan ganti rugi ya berdasarkan dari kontrak atau berita acara atau surat keterangan tanggung jawab mutlak ini yang tadi kan kalau tuntutan ganti rugi ya berarti memang sudah di ini kan dibuat kalau memang ada kerugian daerah yang harus dibayarkan oleh seseorang tersebut. Kemudian kalau kemitraan dengan pihak lain ya berarti sejumlah nilai nominal dari kontrak atau berita acara yang kita setujui bersama dengan pihak ketiga itu. Aset berwujud berarti sebesar harga perolehan dari aset tidak berwujud tersebut sampai aset tersebut bisa digunakan. Kalau aset lain-lainnya berarti tergantung dari nilai yang tercatat, nilai bukunya itu berapa, itu yang diklasifikasikan ke lain-lain. Kemudian untuk aset tidak berwujud itu juga bisa diamortisasi, atau kalau aset tetap itu kan berarti ada depresiasinya lah. Kalau aset tidak berwujud itu masuknya diamortisasi. Kecuali aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Kalau tidak terbatas masa manfaatnya maka tidak perlu dilakukan amortisasi. Dan amortisasinya ini bisa dilakukan dengan metode bisa garis lurus, saldo menurun, ataupun metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang biasanya digunakan pada aset tetap gitu. Penyajiannya seperti ini, dari yang aset itu yang awal pasti aset lancar dulu, kemudian aset tetap dijabarin semua, baru dana cadangan, kemudian aset lainnya, dan ini
langsung diklasifikasikan berdasarkan dari akunnya itu gimana diurutkan, baru nanti jumlah aset. Dan hal-hal yang perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan itu sebenarnya mirip seperti kalau kita dalam aset tetap, itu kan besar sama rincian asetnya itu harus dijabarkan, kemudian kebijakan amortisasinya untuk aset tidak berwujud, kemudian kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga, yang tadi untuk aset lainnya yang berupa kemitraan dengan pihak ketiga sama informasi lainnya. Ini untuk aset lainnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Jelas ya. Jadi ini lebih mudah sih kalau untuk yang pembentukan dana cadangan sama aset lainnya ini. Oke, berarti langsung aja nanti kerjakan nih ya, latihan soalnya. Pokoknya di buku yang orange itu ada 3 soal mengenai dana cadangan sama aset lainnya. Itu nanti dikerjakan, mau dikumpulkan kapan? Nanti malam atau minggu? Minggu malam. Minggu malam, Bu. Oke, nanti saya buatkan postingannya. Oke. Udah sampai sini nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti langsung aja ini ya. Sebentar. Oke, kalau gitu nanti silahkan dikerjakan latihan soalnya. Nanti minggu depan kita bahas materi selanjutnya. Kayaknya udah masuk ke liabilitas kayaknya. Gitu. Oke, ya udah saya akhiri pertemuan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. See you.